Keberadaan Dewan Kota hadir sebagai representasi unik masyarakat di tingkat wilayah administrasi. Berbeda dengan daerah otonom di mana representasi rakyat diwakili oleh DPRD. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Stipan, Dr. Sumarsono, MDM dalam sambutan pembukaan seminar yang bertajuk Diskursus Demokrasi, Dewan Kota dalam Demokrasi Lokal dan Partisipasi Publik yang diselenggarakan di Aula Kampus Stipan, Kamis 27 November 2025. Sumarsono menjelaskan meskipun bukan lembaga legislatif formal seperti DPRD yang memiliki kewenangan penuh, namun Dewan Kota bertindak sebagai pengganti DPRD di wilayah administratif kota. Menurut Sumarsono, fungsi utama Dewan Kota adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung dari tingkat akar rumput kepada pemerintah kota. Menurutnya, Dewan Kota merupakan kanal resmi bagi warga di wilayah administratif untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan usulan pembangunan yang spesifik pada wilayah mereka. Menurutnya, lembaga ini memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dicanangkan oleh wali kota benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat, mulai dari perbaikan infrastruktur kecil hingga isu-isu sosial. Namun demikian, Sumarsono tidak menampik adanya keterbatasan kewenangan yang melekat pada Dewan Kota. Ia mengakui bahwa kewenangan Dewan Kota bersifat sebatas pertimbangan dan rekomendasi, bukan keputusan final yang mengikat atau eksekusi anggaran. Keterbatasan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjawab ekspektasi tinggi masyarakat yang kerap menuntut solusi cepat dan konkret atas masalah di lingkungannya. Maka karena ini kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat itu perlu didengar. Misalnya kita mau rekreasi, pemerintah, rakyat punya rekreasi kemana? Ke pantai, ke gunung, atau ke mall. Itu gimana tanpa menanya kepada rakyat lalu diputuskan kita ke mall saja, padahal dompetnya kosong tanggal tua. Nah, kan nggak nyambung. Oleh karena itulah tanya dulu, hai rakyat mau apa? Nah, untuk bertanya inilah dibutuhkan telinga, mulut, dan mata, ya, supaya bisa menampung aspirasi maunya rakyat apa. Itulah yang namanya, yang pertama adalah disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Itu mewakili rakyat. Ada DPR RI pusat, ada DPRD di daerah. Lalu ada Dewan Perwakilan Daerah, tidak mewakili rakyat tapi mewakili daerah, ya. Senat itu namanya, senator yang diwakili daerahnya. Maka per daerah 4 orang dan seterusnya. Oke? Kemudian kalau di sana ada DPRD. Nah, sekarang pertanyaannya, ini tugasnya menggunakan mata untuk melihat, menggunakan telinga untuk mendengar, kemudian menggunakan hidung untuk mencium, ya, bukan mencium gadis, ya, mencium aura suasananya rakyat itu senang atau nggak senang, menggunakan mulut untuk menyampaikan sebagai penyambung lidah rakyat kepada pemerintah. Oke? Nah, ini yang disebut, saudara sekalian, dengan tadi perwakilan rakyat. Kalau di sebuah daerah otonom ada namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, provinsi, kabupaten, DPRD kabupaten kota. Nah, sekarang masuk, lalu Dewan Kota di mana? Di mana Dewan Kota? Nah, DKI Jakarta itu daerah khusus ibu kota negara, ya, daerah khusus ibu kota negara. Dia tidak punya daerah otonom kabupaten kotanya, yang ada hanya di provinsi. Jadi disebut dengan daerah otonom itu hanya provinsi. Artinya seluruh kewenangan se-DKI Jakarta di tangan gubernur. Paham itu? Daerah lain tidak, otonomnya ada kabupaten otonom, kota otonom, provinsi otonom. Kalau di Jakarta cuma satu, gubernur. Sehingga menjadi gubernur di Jakarta itu kekuasaannya seluruh kota dan kabupaten. Kabupaten ini cuma satu, namanya Kabupaten Administratif Pulau Seribu. Kotanya Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Utara, ya, Barat, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau itu tidak otonom dan tidak punya DPRD kota, bagaimana aspirasi bisa ditampung kalau ada dukungan, keluhan, dan seterusnya? Siapa yang menampung? Itu pertanyaannya.
DPRD tidak ada. Siapa yang menampung? Apa pakai pengaduan kotak? Ya, ditempel gitu? Tidak. Lalu kalau menampung gampang. Kalau ada masalah, konflik sosial yang kebijakan mendasar, siapa yang akan memfasilitasi stabilitas dari wilayah itu? Ya, siapa yang ngumpulin tokoh-tokoh? Siapa yang memediasi? Siapa yang menampung inspirasi? Oleh karena itulah, untuk kabupaten kota administratif namanya, bukan otonom, yang tidak memiliki DPRD, maka diinisiasi dibentuklah Dewan Kota. Dewan Kota dengan tugas intinya sama. Ya, dia adalah tempat ya menjadi penyambung lidah rakyat, aspirasi mau disampaikan apa, kemana, bentuknya apa, dan seterusnya. Cuma agak beda dari segi pendapatan, ya beda dengan DPRD tentunya kan. Ya, itu semua kan diatur oleh Pemda saja sendiri, bukan nasional pengaturannya. Ya, dan lain-lain. Karakternya akan beda. Ya, tidak membuat regulasi. Jadi fungsinya agak beda. Nah, untuk mendalami fungsi Dewan Kota tersebut, maka hari ini seminar mengangkat demokrasi lokal, karena Dewan Kota itu bagian daripada ya komponen atau elemen sebuah demokrasi lokal. Bapak, di Papua bagaimana? Di Papua ada demokrasi lokal juga, tapi bentuknya bukan Dewan Kota. Ada DPRD yang ditunjuk, ada, semua tidak dipilih, ada yang ditunjuk. Ada Majelis Rakyat Papua, DPRK, dipilih dan ditunjuk. Jadi demokrasi lokal itu bentuknya macam-macam. Di Aceh juga sama, ada Wali Nanggru dan seterusnya sebagai penampung rakyat. Jogja beda lagi. Jadi di daerah khusus Papua, Aceh, JAKI, Jogja, Papua, itu demokrasi lokalnya berbeda-beda, tapi intinya adalah partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Nah, silahkan diperjelas nanti di dalam diskusi apa pemikiran saudara mengenai konsep ini. Oh, nggak perlu ada, ya nanti diskusikan. Oh, perlu ada, perlu berkuat, diskusikan bagaimana berkuat sehingga seminar ini diharapkan ada pemikiran dari Stepan untuk disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta, ide-ide brilian dari para mahasiswa lewat seminar ini. Saya kira itu intinya. Terakhir, terima kasih atas segala perhatiannya. Gunakan ini sebagai sarana. Toh seminarnya hanya 2 jam efektif. Lakukan dengan sebaik-baiknya, ikuti penuh ya, minimal untuk wawasan saudara sekalian. Dan saya bertekad sebagai Ketua Stepan, budaya seminar akan kita galakkan di tahun ini. Terus setiap seminar pastikan ada sertifikat untuk justifikasi keintelektualitas saudara sekalian. Demikian, sekali lagi terima kasih para narasumber, panitia yang telah menyiapkan, mahasiswa yang telah hadir, dan baik yang offline maupun yang online. Demikian, terima kasih, dan saya ingin kema aula ini terasa dengan salam Stepan. Stepan baru. Stepan baru. Stepan baru. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dr. Sumarsono berharap agar forum seminar ini dapat menjadi media yang efektif untuk mengupas tuntas isu-isu kewenangan dan tantangan tersebut. Ia menekankan bahwa seminar bukan hanya sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah sarana untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, ia mendorong para peserta, khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan, untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang pembelajaran mendalam mengenai dinamika politik dan partisipasi publik di tingkat lokal. Dengan memahami peran dan tantangan Dewan Kota, diharapkan mahasiswa Stepan dapat menjadi calon-calon pemimpin dan administrator pemerintahan yang tidak hanya cerdas secara teori tetapi juga peka terhadap isu-isu real di lapangan. Sebagai penutup, Ketua Stepan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan panitia. Ia berharap hasil diskusi dan kajian dalam seminar ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi penguatan peran Dewan Kota, demi terwujudnya demokrasi lokal yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel di Indonesia.